Harus hati-hati sekali ya untuk melakukan, kebijakan pelarangan ekspor. Mungkin kalau kita berkaca ke, nikel ya yang dianggap berhasil ya, karena memang, ya pertama kita adalah, apa, produsen utama, biji nikel ya. Sehingga kita bisa memaksa, eee, ya perusahaan lain ya perusahaan asing kemudian memindahkan pabrik, pengolahannya ke Indonesia. Nah, jadi di situ kita relatif punya bargaining power. Nah, cuma untuk beberapa, tambang lain saya pikir harus betul-betul dievaluasi karena, ya nggak pasti kita akan mengulangi sukses di hilirisasi nikel ya lewat kebijakan, eee, pelarangan ekspor itu. Jadi saya pikir ya harus dipastikan bahwa Eee, ya proses, investasinya, sehingga pasar domestiknya bisa diserap ya, produksi domestiknya bisa diserap oleh, processing industrinya. Nah itu harus dipastikan gitu ya. Dan, perlu diingat juga, eee, ya kalau misalkan pasar, domestiknya tidak bisa menyerap, ya saya pikir ini bisa bahaya karena kemudian di sektor, hulunya atau di tambangnya itu, akan tertekan dan itu sempat terjadi di, nikel ya ketika smelternya belum banyak sehingga daya serapnya rendah, terus di sektor, tambangnya tertekan ya, harganya ditekan karena mereka kan nggak punya pilihan. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya, ya kita punya pengalaman buruk ya, misalkan di, rotan ya, dulu ada pelarangan ekspor, akhirnya sektor rotannya hancur gitu ya. Terus di coklat juga sama ya, ada pelarangan ekspor, daya serap domestiknya rendah, harga tertekan ya, kemudian, ya perkebunan coklat ya hancur juga gitu ya. Jadi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena jangan sampai di sektor hulunya itu, tertekan gitu ya, sehingga, harga yang diterima sangat rendah. Baik, kalau Anda melihat hilirisasi saat ini masa depannya seperti apa sih juga dengan banyaknya kebijakan yang tadi Anda sampaikan juga harus berhati-hati begitu. Sebagaimana pemerintah, juga melarang adanya larangan ekspor untuk bahan-bahan mentah ini, apa yang harus dilakukan dengan industri hilirisasi? Saya pikir pada prinsipnya yang harus dilakukan oleh pemerintah jangan melawan, mekanisme pasar gitu ya. Artinya jangan ada pemaksaan ya, jadi semua dilakukan secara, alamiah gitu ya, sehingga prosesnya, berjalan dan, menguntungkan semua pihak gitu ya. Karena dengan pelarangan-pelarangan, seperti ini gitu ya, itu kan, sampai batas tertentu ada pemaksaan ya. Dan biasanya memang ketika ada, larangan ekspor ya, di sektor hulunya itu akan tertekan karena dia nggak punya pilihan untuk menjual hasil produksinya gitu ya. Jadi, disiapkan juga di sektor, hilirnya ya, di processing industrinya, ya investasinya gitu ya, tumbuh, pabriknya ada, sehingga proses, eee, apa, eee, transisinya itu bisa berjalan smooth gitu ya. Dan, harga untuk sektor, hulunya ya atau kalau katakanlah biji, boksitnya atau, ya katanya juga sawit juga mau dicoba, tapi kan, ya jangan sampai nanti nggak ada pilihan untuk menjual ya, hanya boleh ke domestik dan kemudian ya harganya bisa, tertekan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.